Oke, yang pertama terdapat pengertian bimbingan kelompok. Menurut Romlah, bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal, sesuai kemampuan bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam suasana kelompok. Dan ada juga menurut Soekardi, layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber, terutama guru pembimbing, yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Tujuan dari bimbingan kelompok. Yang pertama, bimbingan kelompok ini dibagi menjadi 2 tujuan. Ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum itu untuk membantu para siswa yang mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar, yang dimana menggunakan prosedur kelompok. Sedangkan secara khusus, bimbingan kelompok bertujuan untuk 1. Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih siswa untuk bersikap terbuka. Yang ketiga, melatih siswa untuk membina keakraban dengan teman-temannya. Yang keempat, melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri. Yang kelima, melatih siswa untuk bersikap tenggang rasa. Yang keenam, melatih siswa untuk memperoleh keterampilan sosial. Dan yang ketujuh, melatih siswa untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang bagian C, yaitu layanan BK dalam belajar. Bimbingan belajar adalah bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu individu atau peserta didik dalam mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan untuk pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang bagian D, fungsi bimbingan kelompok. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan bimbingan kelompok ialah fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu konseling diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan di asas-asas bimbingan kelompok. Menurut Pratikno, asas-asas dalam bimbingan kelompok meliputi 4. Yang pertama, asas keterbukaan yang menghendaki agar anggota kelompok untuk bersikap terbuka dalam memberikan informasi. Kedua, asas kesukarelaan yang menghendaki para peserta anggota kelompok untuk sukarela dalam mengikuti kegiatan. Ketiga, asas kekinian, yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam bimbingan kelompok, topik bahasan bersifat sekarang maupun masa terjadinya. 4. Asas kenormatifan yang menghendaki tata krama dan cara berkomunikasi yang baik dan masih dalam batas norma yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, jenis bimbingan kelompok. Ada 2 jenis layanan bimbingan kelompok, yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas. Kelompok bebas yaitu anggota kelompok melakukan kegiatan tidak mendapat penugasan tertentu, dan dalam pelaksanaannya tidak ada persiapan topik yang akan dibahas. Selanjutnya, kelompok tugas, yaitu anggota kelompok diberikan tugas untuk menentukan topik yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok.